Cosmopolitan Center of the South Pacific that short ride on 9 p.m. But I want to know more, and my guest today, Feli, will explain to us. So cabin crew, please take your seats for takeoff. My guest today, Maria Felicita, that living in Sydney since 2009. Udah 11 tahun. Hai Feli. Hai Hana. Gila, we haven't met a zillion years ya. Lama banget. Iya. Ini my old friend. Dari seperti ABG gitu ya. Iya. Still sampai sekarang kok. Ya. Gila, udah lama banget ya di Sydney. So, gue pengen tahu tuh habits-nya di sana tuh seperti apa sih? Perbedaannya jelas banyak banget kan, culture-nya gitu. Lu gimana tuh sehari-hari di sana? Yang paling signifikan sih, kalau di Indo kan kita punya entertainment kayak mall, terus cafe-cafe banyak kan yang buka sampai late night kan. Kalau di Sydney itu, most of the mall tutupnya tuh sekitar jam 6. Ya, cepet. Jadi, iya, only satu hari di dalam seminggu itu, which is only Kamis, yang dia buka bakal sampai jam 9 malam. That's why they call it late night shopping on Thursday. Tapi other days, dia selalu tutupnya jam 6, jadi basi banget kan. Iya, banget. Dan kafe-kafe juga kayaknya nggak banyak yang buka malam, kecuali di daerah CBD, daerah-daerah city-nya. Dan pokoknya lebih chill deh, nggak kayak anak gaul Jakarta. Lebih kayak anak rumahan semenjak pun pindah ke Sydney. Jadi pas pandemik ini nggak gitu ngaruh dong ya, karena emang suka pada di rumah aja gitu. Iya sebenarnya. Oh tapi yang lumayan beda banget, karena di Sydney itu banyak outdoor activity-nya kayak parks, beaches, terus kayak botanical garden, terus banyak kayak tempat-tempat yang landscape-nya tuh cantik kan. Jadi biasanya aku sering banget ke situ gitu. Kalau nggak lagi day off atau lagi weekend. Nah berhubung pandemik, dulu masih awal-awal masih oke, cuman dibatasin kan, kayak social distancing. Cuman lately karena udah lumayan makin heboh, jadi iya dia harus di-limit yang kayak gitu-gitunya. Sedih deh, jadi ngedekam terus di rumah. Kalau misalnya biaya hidupnya di sana tuh kayak gimana ya? Kalau lagi traveling, aku rasa yang paling gede itu buat stay or accommodation, karena biasanya kan kita pasti pengennya stay-nya di tempat yang gampang sama public transportation kan, atau yang di daerah city gitu, biar deket kalau ke mall, kalau kemana-mana. Nah itu lumayan mahal sih kayaknya. Kalau misalnya hotel-hotel gitu, even bukan hotel yang 5 star atau yang 4 stars, hotel basic aja kayak Ibis, Mercure itu cuma $200 a night. Tapi iya kalau mau budget bisa sih cari ke Airbnb, but still kalau misalnya kamu cuma traveling 1-2 orang kayaknya nggak akan ngefek banyak gitu. Tapi rame-rame ya. Kalau kamu traveling rame-rame, I think that will be more worth it, dan juga bisa di-share kan. Ya, I see. Kalau menurut gue personally ya, waktu gue ke Sydney itu yang paling mahal, nggak Sydney aja sih, di Perth pun yang paling mahal tuh taksi ya. Kayaknya cuma jalan sedikit, 50. Nggak berasa loh itu udah keluar banyak banget. Biasa loh, mahal. Benar. Memang apa seharusnya kita tidak menggunakan taksi, harusnya pakai public transportation gitu. Iya, Uber help a lot sih, tapi still, bahkan kalau karena kamu ngomongin taksi nih, jadi aku bilang, oh iya, taksi is obviously. Tapi kalau aku sih personally, selain negara Asia, aku jarang banget pakai taksi. Jadi selama bisa di approach pakai public transport, yes, aku bakal pakai itu gitu. But recently kan kayaknya di Indo lepas kayak 5 to 7 years kita udah ada Uber. Oh no, maybe kayak only 5 years gitu. Nah itu lumayan juga tuh, kadang bisa sampai 50%-nya, kadang 60%-nya. Jadi kalau taksi sih udah out of my consideration. Yes, it is super expensive. Iya. Jadi travelers jangan pernah naik taksi ya kalau di
Sydney or Australia. Mendingan Nggak bisa dihindari ya. Kalau kepepet, kalau berempat oke lah ya. Kadang-kadang public transportation juga lumayan mahal sih, Hana. oh gitu. Kalau apalagi kalau dari airport. Nah, airport itu tricky banget karena kalau kamu naik train dari airport itu one way-nya kena $16. Padahal normal-normal train stop atau train transport yang lain tuh paling cuma $4 kan satu trip dengan same distance gitu. Mungkin karena ada jadi ya. special tax buat orang-orang airport. Jadi kadang-kadang kalau dari airport ya mungkin worth it juga kali ya naik taksi kalau berempat atau bertiga. Ini berdua aja mungkin convenience lebih better daripada udah 32 tapi mesti jalan-jalan jauh juga dari stasiun. Iya sih benar juga. Tapi susah nggak si public transportation-nya itu? Enggak kok, aku rasa lumayan gampang, cuman Sydney punya pindah-pindah gitu. Pindah-pindah tergantung destination-nya juga sih. Kadang kalau yang ke city, yang ke CBD lumayan gampang. Cuman I must say kalau Sydney punya train station atau train system itu masih ketinggalan dibanding Melbourne. Atau kalau misalnya ada orang yang pernah ke Jepang kan itu hype banget tuh, dia punya train lines. Kayaknya itu 10 times more complicated than Sydney gitu. Sydney masih very basic gitu. I see. Dan seperti ceritanya Feli tadi, karena semua sudah tutup jam 6, artinya Sydney tuh safe banget ya? Lumayan. Untuk suburb-suburb majority safe. Beberapa suburb yang kalau di Jakarta kan kita ada tahu Jakarta Utara, Selatan, Barat, Timur. Nah, di sini juga ada Eastern, ada North Sydney, ada arah-arahnya kan. Nah, majority okay, cuman some area yang kayak terlalu all the way to the west lumayan lebih risky gitu karena lebih gelap, lebih kalau kita bilang lebih daerah slumber gitu lah dibanding daerah lain. So still need to be careful. Ya. Terus kembali ke budget ya, soal makan. Soal makan. Kalau menurut aku pribadi sih waktu ke Sydney sih nggak ada masalah sih soal makan karena dia big portion banget ya. Iya. Karena makannya bisa buat 2 orang kalau gue sendiri. Benar. Jadi pas sih kalau buat gue. Iya oke ya. Aku juga awal-awal pindah sih lumayan kaget juga karena kan. Nah terus tapi setelah dipikir-pikir kayaknya memang it's worth it gitu. First the food lebih enak gitu. Terus kalau kamu mau nggak terlalu generous pun kayak bar-bar gitu atau kayak restoran-restoran yang medium end gitu lumayan oke gitu harganya. Kayak kamu dapat makan enak $10-15 tuh masih oke gitu. Kecuali kamu mau fancy food yang fine dining atau vegetation gitu atau yang memang benar-benar high class, ya it's a different story. Tapi di Jakarta juga mahal kok makanan, ya nggak sih? Karena ada GoFood ya kalau di Jakarta, jadi boros karena itu pengen pesen mulu. Bisa jadi. Terus kalau misalnya ada nggak preference touristy spot yang mau advice gitu kalau misalnya untuk traveler yang mau ke Sydney ya after pandemic gitu ya pastinya. Ada nggak sih tempat yang banyak banget kayaknya. Kalau ada orang bilang aku ke Sydney nih kayak cuma 3 hari terus mau ke Melbourne, aku bilang 3 hari nggak cukup. Karena menurut aku buat maksudnya untuk satu wilayah aja kayak for example daerah timur gitu yang banyak pantai-pantainya itu 1 hari udah habis gitu. Nanti kalau kamu ke city itu nggak ada 1 hari lagi gitu. Terus kalau kamu mau ke winery tour kayak ke Hunter Valley which is nggak terlalu jauh dari sini kayak cuma 2.5 to 3 hours. Sekitar 3 jam paling lama driving kalau dari CBD. Terus ada juga yang iya nggak jauh, terus kan it's different. Itu main Tai Seng gitu ya? Iya, dia kayak
stylenya kayak the whole regionnya itu memang famous buat winery, fine foods, wine tasting, terus kayak golf course gitu. Seru ya. Very interesting, iya. Jadi nggak cuma city tournya aja, itu mungkin juga benar. lebih ya, spare waktu agak lebih. Aku pikir at least 5 days deh ya kalau misalnya mau cover most of Sydney. Tapi kalau sampai 7 days ya it will be better gitu. Cuman ada orang kan kalau datang pengen juga ke city-city yang lain kan. Terus yang terkenal juga Blue Mountain, itu yang kayak buat day tour, kayak puncaknya gitu deh. Kalau dari Jakarta buat ngeliat ke gunung-gunung, terus air terjun gitu-gitu. Itu ada terus juga. Ada juga di sana. Ya, ada. Terus kalau untuk weathernya kan perbedaannya dia kebalik ya sama Amerika dan Europe gitu. Itu agak confusing juga sih kan. Itu gimana lo handle-nya tuh? Karena aku udah biasa di Indo, jadi waktu pas pertama pindah ke sini lumayan kaget juga sih sama winternya kan. Karena aku tuh nggak kuat dingin gitu. Winternya malah bulan Juni. Bulan dari Mei, Juni, Juli ya. Oh iya, Juni, Juli, Agustus. Juni, Juli, Agustus. Iya. Lagi dingin-dinginan nih. Sekarang mungkin sekitar 13 derajat nih sekarang. Oh ya ampun, adem banget ya. Di sini panas. Nggak perlu AC, Bu. Enak banget. Enak banget. Kadang enak sih, jadi nggak bosen kan. Tapi Sydney itu menarik banget. Jadi kan kalau I must say kayak the best season to come is on spring, karena kan weathernya lagi nggak terlalu cold, nggak terlalu hot, terus banyak bunga-bunga. Tapi biasanya nih kalau nggak pandemik, kalau winter pun ada selling point-nya sendiri. Biasanya mereka ada kayak biggest shopping of the year, karena end of June itu end of financial year. Jadi banyak banget sale-sale di mall, outlets. Shopping is the best close to end of June. Sama kalau bulan April, biasanya mereka ada kayak festival Mardi Gras yang lesbian itu heboh, or Vivid yang kayak semua kayak itu ya. Itu keren banget yang attraction. Itu bulan apa? Itu bulan April biasanya. April juga. April rame ya? Mungkin government pinter juga, dia tahu tanggal-tanggal yang mungkin less tourist number, jadi mereka put events on that time gitu. Karena Desember udah pasti crazy buat fireworks, buat New Year, buat Christmas, itu deh. Kalau New Year-nya itu seru nggak sih? Ya memang senternya cuma di depan Opera House itu aja. Sebenarnya sini tuh unik banget, karena kan dia bentuknya kayak teluk tapi kayak river juga gitu. Jadi kalau kita lihat struktur geografisnya, jadi kalau kamu mau, dan setiap kali fireworks itu dia ada nggak cuma satu spot, jadi fireworks itu kayak 5 spot yang all the line sama dia punya river itu. Nah terus jadi tempatnya itu nggak cuma di bawah, which is the best memang di bawahnya, dekat-dekat Opera House sama Harbour Bridge. Tapi kalau kamu nyebrang sedikit, atau kamu belok ke suburb yang ini, atau kamu cari park yang lebih sepi, itu tuh tetap bagus gitu view-nya. Dan aku ingat banget the first 3 years aku selalu kayak spend time buat ngantri dari jam 4 sore supaya bisa dapat spot. Terus nanti terus kadang-kadang mungkin bisa dari lebih pagi, some people memang dari pagi buat get the best spot. Terus spend the whole night di park situ deh sambil nungguin fireworks. Nanti baliknya lagi sampai rumah jam 2 pagi. I see. Dan enaknya pas lagi New Year bukan yang dingin-dingin banget gitu kan. Jadi menggigil kan kalau di Amerika yang menggigil banget soalnya. Jadi lo masih bisa fun gitu. Yes. Bahkan kadang-kadang siangnya itu panas ya, nungguin dari pagi itu panas. Oh iya, terik banget ya. Karena masuk summer, iya. I see. Jadi kalau mau ke Sydney itu base-nya bulan apa ya?
tergantung Ayo. kalau kamu belanja Kalau kamu belanja mungkin Jun. Nah, tapi kalau kamu maunya buat uh, yang kayak sightseeing pemandangan paling bagus memang bulan September, Oktober karena ada sakura, ada tulips di Canberra, ada jacaranda. Di sini tuh ada satu pohon yang warnanya ungu semua kalau bulan Oktober. Itu cantik banget, kayak kamu jalan kemana-mana lihat satu pohon besar kayak beringin tapi the whole thing is ungu. Terus lantainya ntar ada bunga-bunga yang jatuh jadi ungu juga semuanya. Kayak sakuranya Jepang tapi ini warnanya ungu. Kalau kamu mau yang hype party ya Desember karena lebih banyak celebrations kan. ya, Oh, 3 kali lah setahun jalan-jalan ke Sydney. after pandemic ya. Everything after pandemic, everything after pandemic. Kan ini masih disambung-sambungin regarding BLM ya, Black Lives Matters. Terus gue mau ngomongin ini nih, kan lo udah tinggal di sana lama banget nih kan, 11 tahun. Lo pasti ada merasakan atau lo mengetahui atau lo melihat ada nggak sih natif di sana yang memandang kita nih orang Asia mungkin rasis enggak, cuma mungkin underestimate story gitu. Karena jujur gue ada waktu gue ke sini itu. Tapi itu kalau menurut gue sih mungkin karena dia masih anak-anak muda kali ya. Jadi waktu itu kan gue kesini nonton konser The Weeknd. Nah, itu anak-anak bukan anak muda lagi, anak ABG semua itu. Gue udah agak tuir juga gitu. Nah, terus pas pulang tuh kita kan penuh banget, terus taksi nggak ada, udah susah gitu kan, pack banget, terus ada kayak shuttle gitu, terus dia kayak manggil kita, terus habis itu ya kita masuk situ dong, udah bagian gitu kan, habis itu gue ngasih tau hotel gue di mana, terus udah ada si ABG itu di dalam, mungkin kayaknya mabok juga kali ya, terus jadi yang gue dijutekin, terus habis itu dia yang mau gue keluar gitu, dia nggak mau gue masuk, cuma gue pura-pura aja nggak bisa bahasa Inggris. Pinter. Kalau enggak gue nggak bisa pulang ke hotel gue. Tahu nggak? Terus akhirnya selama di mobil tuh gue dijutekin, pokoknya yang kayak gini-gini banget ngeliatin gue, habis itu pas gue turun dia giniin gue. Jadi yang jutekin lu itu kulit putih apa kulit hitam? Kulit putih. Oke. Jadi itu dia segerombolan anak muda kulit putih, terus ada yang Indianya juga sih gitu. Cuma yang cewek itu kulit putih. Dan kalau gue rasa sih mungkin karena dia agak mabora juga kali ya. Positif banget gue. Tapi gue tuh tau nggak selama perjalanan, ya Allah, gue sebenarnya bukan diginiin, tapi mau gimana lagi ya? Kalau enggak gue nggak boleh. Lagian kan gue negara orang ya nggak. Kalau gue ajakin ribut juga, ya gue doang yang salah ya nggak? Iya benar. Gue curi. Iya. Lo ada nggak? Benar. Oh ya, tapi benar, menurut gue sih some people, apalagi kalau yang cuekin lu, yang jutekin lu anak muda apa anak tua? Anak muda ya? Iya, itu anak muda semua. Oke. Biasanya sih yang lebih rasis di sini tuh malah yang udah agak tua sebenarnya, karena mereka tuh either udah tua jadi grumpy atau karena karena kan mereka back in those days kan mereka jarang lihat Asian kan, jadi ya mereka kayak level of solidarity-nya tuh kayak lemah. Tapi akhirnya segini, some people masih lumayan rasis gitu, sama Asian, sama Indian, sama Aborigin, apalagi Aborigin juga kayaknya di kayak second grade banget di sini. Tapi orang-orang yang for example kayak lebih eksekutif, yang lebih berpendidikan, pikirannya pun udah open-minded, correct, iya, mereka lebih accepted gitu sama kita gitu. But banyak juga yang ternyata enggak gitu. Kan anak muda sini juga banyak yang they don't even go to uni gitu, mereka cuman kayak ambil course singkat, kerjanya gampang tapi banyak duit gitu, kayak plumbing, kayak lebih kerja keras tapi it's well paid gitu. Dan orang-orang yang kayak
less educated gitu biasanya lebih narrow-minded sih gitu. Unfortunately masih nggak banyak, but still deh. Tapi sehari-hari, tapi lu nggak ada pernah dilakukan underestimate or ya paling kayak berasa dikit-dikit gitu aja kali ya, tapi ya sudahlah ya. Oh, kalau menurut aku yang paling obvious kayaknya sih dia nggak, kayaknya asal kita tahu gimana posisi diri, yang in your case kayaknya mungkin itu orang udah agak mabok, that's why a bit annoying kan. Tapi kalau menurut aku kalau lagi normal situation, biasanya kalau kita tahu diri, for example kayak kita lagi di bus terus kita nggak mau telepon kenceng-kenceng. Soalnya aku pernah tuh lihat this Chinese student masih muda gitu, terus dia nelfon kayak yang punya duo gitu, kenceng gitu, cincung gitu. Emang ganggu juga. Nah jadinya ya mereka jadi rude gitu, and they cannot differentiate gitu, Chinese yang ini sama Chinese yang ini, Asian yang ini sama Asian yang ini, they're not the same gitu. Jadi sebenarnya asal kita tahu bahwa diri sebenarnya actually kita lebih selangkah lebih baik gitu. Tapi ya kalau lagi bad luck aja kalian mungkin bisa ketemu yang grumpy. Alright, Feli, thank you so much for your info. Iya, sama-sama. Lagi ya. Iya, of course. Kamu take care di sana. Semoga pandemiknya under control di Indonesia. Yeah, you too. Take care. So travelers, thank you for joining us on this trip. Don't forget to listen my podcast and subscribe my YouTube channel 20 Minutes Travel with Hannah. Bye-bye.